warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Laurita Moga NIM K33200049 dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang kristal. Nah, pasti teman-teman semua udah tahu ya tentang kristal. Nah, kita akan belajar yang pertama itu pengertian dari kristal itu apa, yang kedua itu struktur kristal, yang ketiga itu sistem dari kristal, yang keempat adalah penggolongan kristal. Nah, apa sih kristal itu? Kata kristal itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kristalon, yang berarti tetesan yang dingin atau beku. Kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul atau ion penyusunnya terkemas secara teratur, dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Secara umum, zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Pada kondisi ideal, hasilnya bisa berupa kristal tunggal, yang semua atom-atom dalam padatannya terpasang. Pada kisi atau struktur kristal yang sama, tapi secara umum kebanyakan kristal itu terbentuk secara simultan, sehingga menghasilkan padatan polikristalin. Misalnya itu kebanyakan logam yang kita temui sehari-hari, merupakan polikristal. Selanjutnya adalah struktur dari kristal. Struktur kristal akan terbentuk dari suatu cairan tergantung pada struktur kimia cairan tersebut. Kondisi ketika terjadi pemadatan dan tekanan ambien. Proses terbentuknya struktur kristalin dikenal sebagai kristalisasi. Struktur kristal itu terjadi pada semua kelas material, dengan semua jenis ikatan kimia. Hampir semua ikatan logam ada pada keadaan polikristalin. Nah, kristal itu memiliki makna yang sudah ditentukan dalam ilmu material dan fisika padat. Dalam kehidupan sehari-hari, penyebutan kristal itu merujuk pada benda padat yang menunjukkan bentuk geometri tertentu. Kristal tunggal juga disebut sebagai monokristalin, yaitu suatu padatan kristal yang memiliki kisi kristal yang susunannya teratur secara kontinu, dan kisi-kisi kristal yang membentuk bingkai tersebut tidak rusak atau tetap strukturnya. Menurut Millikan itu, kristal tunggal adalah seperti yang ada di layar. Padatan yang atom-atomnya itu sudah diatur dalam keterulangan, di mana sebagian padatan kristalnya itu tersusun dari jutaan kristal tunggal, yang disebut dengan grain. Dalam proses pembentukan struktur kristal, dalam ilmu kristalografi, dijelaskan dengan 2 jalan, yaitu HCP atau hexagonal close packed, di mana kristal itu terbentuk dari urutan atom AB, 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 dan seterusnya. Urutan pembentukan kristal lainnya itu adalah CCP atau cubic close packed, di mana urutan atom pembentuknya itu adalah ABC, ABC, dan seterusnya. Kisi Bravais merupakan sistem kristal atau bentuk dasar dari kisi kristal. Di sini kita akan belajar 7 sistem kristal. Yang pertama itu kubik, yang kedua tetragonal, yang ketiga ortorombik, yang keempat trigonal, yang kelima heksagonal, yang keenam monoklinik, dan yang ketujuh adalah triklinik. Dan berikut adalah sudut dan panjang sumbunya. Kita akan pelajari lebih lanjut 7 sistem yang sudah kita baca tadi. Yang pertama ada sistem isometrik. Sistem ini itu disebut juga dengan sistem kristal reguler. Dikenal pula dengan sistem kristal kubus atau kubik. Nah, sistem kristal isometrik itu memiliki aksial ratio atau perbandingan sumbu A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu C. Dan memiliki sudut kristalografi A, B, Y 90 derajat. Nah, pada sistem ini semua sudut kristalnya itu berarti tegak lurus satu sama lain. Untuk gambar dari sistem isometrik itu seperti berikut. Nah, pada penggambaran menggunakan proyeksi ortogonal, sistem isometrik itu memiliki perbandingan sumbu, yaitu 1:3:3. Artinya pada sumbu A itu ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu B itu ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu C itu ditarik garis dengan nilai 3. Itu menjelaskan bahwa sumbu A memiliki nilai 30 terhadap sumbu B. Yang kedua adalah sistem tetragonal, mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus, dan juga memiliki aksial ratio panjang sumbu A sama dengan panjang sumbu B, tetapi tidak sama dengan sumbu C. Memiliki sudut kristalografi
90 derajat. Yang berarti pada sistem ini itu semua sudut kristalografinya tegak lurus satu sama lain. Untuk gambar dari tetragonalnya itu seperti berikut. Ketiga adalah sistem heksagonal. Sistem ini tuh mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Memiliki aksial ratio atau perbandingan sumbu, panjang sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan sumbu D, tapi tidak sama dengan sumbu C. Juga memiliki sudut kristalografi 120 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini sudut A dan sudut B saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu Y. Gambar dari heksagonal seperti berikut. Selanjutnya adalah sistem trigonal, mempunyai nama lain yaitu rombohedral. Nah, trigonalnya itu terbentuk bidang dasar, terus kemudian membentuk segi 6 dan kemudian dibentuk segitiga dengan menghubungkan dua titik sudut yang melewati satu titik sudutnya. Memiliki aksial ratio panjang sumbu A dengan panjang sumbu B sama dengan panjang sumbu D, tetapi tidak sama dengan sumbu C. Sudut kristalografinya itu yaitu 120 derajat. Jadi, artinya saling tegak lurus dan membentuk sudut terhadap sumbu Y. Kelima adalah sistem ortorombik. Sistem ini juga disebut dengan sistem rombis. Mempunyai 3 sumbu simetri kristal yang saling tegak lurus, satu dengan yang lainnya. Ketiga sumbunya itu mempunyai panjang yang berbeda. Yang keenam adalah sistem monoklin. Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A itu tegak lurus terhadap sumbu N tegak lurus terhadap sumbu C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama. Umumnya sumbu C itu paling panjang dan sumbu B itu paling pendek. Untuk gambarnya seperti berikut. 7 itu adalah sistem triklin. Mempunyai 3 sumbu simetri, yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling tegak lurus. Dengan demikian juga panjang masing-masing sumbu itu tidak sama. Untuk gambarnya seperti berikut. Itu dapat terbentuk dari proses pengendapan. Endapan itu apa sih? Zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat keluar dari larutan dan terbentuklah kristal. Ukuran kristal itu dapat terbentuk selama pengendapan, tergantung pada 2 faktor penting, yaitu yang pertama itu adalah laju pembentukan inti, dan yang kedua adalah laju pertumbuhan kristal. Untuk laju pembentukan inti itu dapat dinyatakan dengan jumlah inti yang terbentuk dalam satuan waktu. Lalu laju pembentukan inti itu tinggi, banyak sekali kristal yang akan terbentuk, tetapi dengan ukuran yang sangat kecil. Sedangkan jika laju pertumbuhan kristal tinggi, maka akan didapatkan kristal dengan ukuran yang tinggi. Selanjutnya adalah penggolongan kristal, yaitu terbagi menjadi 4, logam, ionik, molekuler, dan juga kovalen. Seperti berikut adalah penggolongannya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang penggolongan kristal tersebut. Yang pertama adalah kristal logam. Kristal ini terdiri dari atom logam yang terikat menempuh ikatan logam. Atom logam merupakan atom yang memiliki energi ionisasi kecil, sehingga elektron valensinya mudah bebas dan juga mengakibatkan atom membentuk kation. Yang kedua adalah kristal ionik. Kristal ionik terbentuk karena keadaan gaya tarik selang ion bermuatan positif dan negatif umumnya. Kristal ionik memiliki titik leleh tinggi dan juga hantaran listriknya itu rendah. Selanjutnya adalah kristal kovalen. Atom-atom penyusul kristal kovalen itu secara berulang terikat, menempuh suatu ikatan kovalen, membentuk suatu kristal dengan bentuk yang mirip dengan polimer atau molekul raksasa. Yang terakhir adalah kristal molekuler. Pada umumnya, kristal terbentuk dari suatu macam ikatan kimia selang atom atau ion. Sekian materi yang kita pelajari hari ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya teman-teman. See you.